Qala Syatibi. Ya, berkata Al-Imam Syatibi. Imam Syatibi adalah salah seorang ulama yang dinukilkan juga oleh beliau. Beliau menulis kitab 37 populer dalam buku beliau. Sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Barang siapa mengadakan satu bid'ah. Bahkan kalau menurut pemahamannya Wahabi, barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit adalah kafir. Berarti Asy-Syatibi kafir ya. Jangan hanya Aswaja yang Anda tuduh, tapi Asy-Syatibi yang sering Anda nukil pernyataannya, ternyata dia itu kafir juga kan menurut pandangan Anda. Karena dia tidak meyakini, karena beliau tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas aras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, Ustadz Wahabi bahkan jamaahnya sering membahas bid'ah menggunakan pendapatnya Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau yang bernama Al-I'tisam. Karena pendapat Imam Asy-Syatibi ini yang mungkin selaras sesuai paling cocok pembahasan bid'ah menurut akal dan pikiran mereka. Mereka itu membawakan ta'rif bid'ah sesuai dengan yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab-kitab beliau. Salah satu contoh, Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwa Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya menukil pernyataan Imam Malik bahwa man ittada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam dan menyangka ini adalah baik, maka orang tersebut telah menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengkhianati risalah. Walaupun riwayat ini Imam Asy-Syatibi tidak menyebutkan sanadnya. Dan juga tentang ta'rif bid'ah yang biasa dipakai oleh teman-teman dari Salafi ini, bahkan ustadz-ustadznya menukil pernyataan Imam Asy-Syatibi tentang bid'ah tersebut. Jadi yang paling cocok dalam pikiran mereka adalah ta'rif bid'ah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi mereka menghantam Aswaja, mereka itu menyerang Aswaja, menuduh Aswaja pelaku bid'ah yang sangat dibenci oleh. Jadi mereka itu menghantam Aswaja, menuduh Aswaja sebagai pelaku bid'ah, sebagai ahli bid'ah dengan menggunakan kitabnya Imam Asy-Syatibi, yaitu kitab Al-I'tisam. Bahkan salah seorang jamaahnya yang bernama Ittiba komentar di konten saya, dia menjelaskan menukil ya terjemahan kitab Al-I'tisam. Katanya di bawah itu adalah kitab Al-I'tisam. Di sana disebutkan bahwa ahli sunnah wal jamaah ini mukanya nanti akan putih, dan orang yang pelaku bid'ah wajahnya ini nanti akan hitam. Itu menurut Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya. Tetapi seandainya mereka itu rajin membaca kitab-kitab beliau, bukan hanya hasil kopas dan hasil doktrin sepotong-sepotong yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka, tentulah mereka sendiri akan terkejut. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena sebenarnya yang dimaksud bid'ah oleh Asy-Syatibi itu bagaimana, mereka tidak paham. Padahal diri mereka sendiri, Wahabi yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit, itu dianggap bid'ah oleh Asy-Syatibi. Jadi saya bongkar sekarang ya, seandainya mereka tahu, seandainya mereka itu bisa membaca kitab, mau mutola'ah, mau belajar, menelaah kitab-kitab Asy-Syatibi, tentu mereka sendiri akan terkejut. Karena menurut pandangan mereka selama ini pendapatnya Asy-Syatibi itu dihantamkan terhadap orang yang mengerjakan tahlilan, dihantamkan terhadap orang yang mengerjakan maulid, dihantamkan terhadap orang yang salaman setelah sholat, yang dikerjakan oleh Aswaja. Padahal sebenarnya kalau mereka terus mau belajar,
maka mereka akan menemukan bahwa Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam ini juga menghantam mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit, dan itu oleh Imam Asy-Syatibi juga dianggap sebagai ahli bid'ah. Baik, saya bacakan ibaratnya, saya bukan omong kosong ini. Jadi makanya kalian itu belajar baca kitab itu ya, kitab ulama itu. Di dalam kitab Al-I'tisam juz 1 halaman 419. Di sini Asy-Syatibi menjelaskan bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang kufur sampai menyebabkan kufur, sebagaimana menjadikan berhala dibuat wasilah untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai taqarrub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ittikhadil asnam, membuat berhala patung-patung yang disembah sebagai bentuk taqarrub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minha ma laisa bikufrin, bid'ah cuman tidak sampai kufur, yaitu kal qauli bil jihati, yaitu pendapat yang mengatakan Allah itu punya arah, misalnya di atas langit. Inda jamaatin, menurut sebagian orang, dan orang yang meyakini ini adalah orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia ini, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada di aras, ada di langit. Ada yang mengatakan ada di aras, ada yang mengatakan ada di langit. Dan ini oleh Asy-Syatibi rahimahullah dikatakan adalah ahlul bid'ah. Karena akidahnya Asy-Syatibi itu mengingkari bahwa Allah itu di atas langit. Jadi marilah kita sekarang saling tuduh ya, saling tuduh kita sekarang. Orang-orang Wahabi menuduh Aswaja yang melakukan tahlilan, yang melakukan maulid, salaman setelah sholat, ini dianggap sebagai kelakuan atau pekerjaan bid'ah, dan pelakunya disebut ahli bid'ah. Mereka menggunakan, untuk menghantam kita, menggunakan pendapatnya Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Dan muka ahli bid'ah nanti ini adalah hitam, sementara muka ahli sunnah wal jamaah itu adalah putih. Jadi Aswaja nanti menurut tuduhan orang-orang Wahabi mukanya akan hitam. Bagaimana yang komentarnya akun yang bernama Ittiba ini. Kemudian Asy-Syatibi sendiri di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Al-I'tisam, menyebutkan orang yang meyakini Allah itu punya arah, seperti di atas, di utara, di barat, di timur, di bawah, itu namanya arah. Jika meyakini Allah itu di atas, maka itu juga adalah ahli bid'ah. Namun bid'ahnya tidak sampai keluar dari agama Islam, tidak sampai kufur. Itu menurut Asy-Syatibi rahimahullah. Jadi silahkan saling tuduh, kita itu saling tuduh. Anda, kami tuduh sebagai pelaku bid'ah karena Anda menetapkan Allah di atas aras sesuai dengan pemahamannya Asy-Syatibi. Anda silahkan tuduh Asy-Syatibi ini sebagai pelaku bid'ah karena Asy-Syatibi mengingkari Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Asy-Syatibi yang sering Anda pakai kitabnya itu ternyata mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas aras. Ini pendapatnya di dalam kitab Al-I'tisam. Juga termasuk bid'ah yang tidak sampai keluar dari Islam, yang tidak sampai kufur, yaitu wa ingkaril ijma', mengingkari ijma', wa ingkaril qiyas, mengingkari qiyas. Seperti orang-orang Wahabi ini sering mengingkari ijma', sering mengingkari qiyas. Ini adalah bid'ah, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ini di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Terus mari kita buka kitab beliau lagi yang lain, namanya kitabnya Al-Muwafaqat, karangan Imam Asy-Syatibi juz keempat. Silakan orang Wahabi buka kitab beliau yang bernama Al-Muwafaqat dalam juz 4 halaman 155. Silahkan dibuka. Wassadisu qauluhu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, An-Nahl ayat 50. Amintum man fis sama, surat Al-Muluk ayat 16. Wa asbahu dzalika innama jara ala mu'tadihim. Ayat ini adalah berlaku sesuai kebiasaan mereka. Apa kebiasaan orang-orang waktu itu? Kebiasaan para orang-orang kafir waktu itu, fittikhadil alihah fil ardi, mereka menjadikan tuhan-tuhan atau sesembahan di bumi, patung-patung itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas
apakah kamu tidak beriman terhadap Allah, terhadap Tuhan yang ada di langit? Itu maksudnya. Ini tidak menetapkan arah, kata Asy-Syatibi. Sekalipun mereka itu mengakui bahwa Tuhan itu hanyalah satu. Faja'at al-ayatu bi ta'yinil fawqi wa tahsisihi tambihan ala naf'i madda'uhu fil ardi. Maka ayat-ayat yang menetapkan, ayat-ayat yang seakan menjelaskan Allah itu di atas, itu sebenarnya adalah tambihan ala naf'i madda'uhu fil ardi. Itu hanya memperingati orang-orang kufar waktu itu bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di bumi ini adalah tidak ada atau dinafikan oleh ayat-ayat tersebut. Karena ayat-ayat tersebut diturunkan ala mu'tadihim, sesuai dengan kebiasaan mereka yang menyembah Tuhan di bumi, yang menyembah Tuhan di bumi ini. Makanya dibuat perbandingan, Allah Subhanahu wa taala itu adalah min fauqihim, di atas mereka. Selanjutnya, kalau masih kurang jelas sampean ini masih belum mengerti terhadap keterangan Asy-Syatibi yang seperti ini, dijelaskan lagi di bawah, fala yakunu fihi dalilun ala isbati jihatin al-batata. Ayat-ayat tersebut, apakah Allah di atas langit, apakah Allah itu di atas, seperti itu, ayat-ayat itu yang menetapkan arah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan fauqu, menetapkan atas terhadap Allah Subhanahu wa taala ini, fala yakunu fihi dalilun ala isbati jihatin. Itu sebenarnya tidak menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berarah atau di atas. Paham ya? Ini Asy-Syatibi yang mengatakan. Jadi Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat ini menegaskan bahwa akidah yang dipahami oleh orang-orang Wahabi ini salah. Ini salah. Ini bantahan Asy-Syatibi terhadap akidahnya orang-orang Wahabi yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas aras, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Maka beliau mengatakan fala yakunu fihi dalilun. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berarah ada di atas, itu bukan sebuah dalil ala isbati jihadin ilbatata. Untuk menetapkan jihad sama sekali bukan dalil untuk menetapkan jihad. Nah, Imam Asy-Syatibi ini mengingkari terhadap akidah antum wahai orang Wahabi, ya. Jadi Asy-Syatibi ini menuduh Anda pelaku bid'ah. Karena akidahnya Asy-Syatibi itu tidak meyakini Allah itu di atas, sama dengan Aswaja yang tidak meyakini Allah itu di atas. Dan kami tidak meyakini Allah di mana-mana. Tidak, itu juga menetapkan arah namanya kalau seperti itu. Jadi kami Aswaja sama dengan Asy-Syatibi tidak meyakini Allah itu berarah. Paham? Tidak meyakini Allah itu berarah. Jadi menurut pemahamannya Wahabi, maka Asy-Syatibi ini adalah pelaku bid'ah karena tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Bahkan kalau menurut pemahamannya Wahabi, barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit adalah kafir. Berarti Asy-Syatibi kafir ya. Jangan hanya Aswaja yang Anda tuduh, tapi Asy-Syatibi yang sering Anda nukil pernyataannya, ternyata dia itu kafir juga kan menurut pandangan Anda. Karena dia tidak meyakini, karena beliau tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas aras. Baik, untuk orang-orang Wahabi, selamat berpikir ya. Anda menuduh kami bid'ah menggunakan pernyataannya Imam Asy-Syatibi, kami juga menuduh bid'ah menggunakan pernyataannya Imam Asy-Syatibi. Anda menuduh Asy-Syatibi pelaku bid'ah, harus dituduh ini. Kenapa? Karena Asy-Syatibi mengingkari akidah Anda Allah di atas langit. Bahkan Asy-Syatibi juga menuduh Anda bahwa Anda orang-orang Wahabi ini adalah pelaku bid'ah karena menetapkan Allah Subhanahu wa taala berarah, yaitu di atas langit. Berarti kita saling tuduh menuduh. Baik, demikian untuk teman-teman Aswaja. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuka wawasan kita bahwa yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi itu salah total. Wa akhiran ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.